everybody. Now you're listening to Life After Coffee podcast. We'd like to share a new perspective to you through this episode. So take a break, chill down, and enjoy the show. Hello everybody, welcome to Life After Coffee podcast. Dan kali ini bersama gue, Brian Jonathan. Dan di sini gue agak sendirian, gue bareng Viko nih, teman gue di psikologi. Halo Viko. Halo guys, hi Braijo. Oke, nah kebetulan Viko ini temen yang gue rasa pinter banget nih di angkatan gue. Udah keren lah ini orang. Dan dia pernah menjabat sebagai BPM ya, gitu, Badan Perwakilan Mahasiswa kalau di tempat kami organisasinya gitu ya. Nah mungkin boleh jelasin secara singkat aja deh, BPM kira-kira gimana tuh? Kurang lebih itu ormawa di Fakultas Psikologi yang baru berdiri di tahun ini. Sebelumnya itu memang ada BPS dan itu pun baru berdiri juga di tahun sebelumnya lagi gitu. Maksudnya 1 tahun ke belakang, karena di tahun ini kan udah periode baru kan, tahun 2022. Ya kurang lebih sih tugasnya sesuai dengan komisi yang ada, yaitu ada komisi aspirasi, komisi pengawasan, sama komisi internal. Kurang lebih sih seperti itu sih kayaknya. Oke, jadi bisa dibilang kayak DPR MPR-nya organisasi Hima ya? Fungsinya mirip legislatif, benar. Oke, siap. Nah, kita sebenarnya di sini nggak bakal ngobrol tentang organisasinya, karena ada hal yang lebih menarik nih untuk dibahas sama Viko. Karena gue rasa Viko crazy man. This guy crazy. Wawasannya edan emang luas banget. Sering ngopi sama dia, ide-ide baru muncul terus gitu ya. Enggak sih. So how are you so far? I'm fine. No, I'm great. Great ya, doing great. Oke. Nah sebenarnya ini sih bahasan yang sering kita obrolin kalau ngopi, yaitu selalu tentang masalah orang zaman sekarang itu gimana ya. Apalagi what's trending di social media gitu ya. Oh iya. Nah trending di social media contohnya akhir-akhir ini orang lagi mempermasalahkan istilah healing gitu. Ya, healing. Katanya healing buat liburan, ya kan? Padahal ya anak Jaksel punya istilah gitu, healing, self reward gitu. Dan katanya self reward itu harus habisin uang gitu, harus beli itu ini gitu. Padahal kayaknya aku rasa nggak gitu deh gitu. Jadi kita di sini sekalian ngelurusin lah persepsinya kalian gitu di sini. Jadi what do you think about what's happening right now gitu? Honestly sebenarnya kalau ngomongin tentang healing dan self reward ini banyak pro dan kontranya gitu ya. Maksudnya penting harus kita define dulu mungkin self reward ini dan healing ini untuk apa gitu. Maksudnya untuk apa? Ini untuk pembentukan habit kah? Jadi misalnya orang udah kerja and such, terus dia healing ataupun give self reward to themselves gitu. Itu sebenarnya buat apa gitu. Jadi kalau personally menurut gue sih adalah banyak lah, ada pro kontra dalam hal ini. Contohnya kayaknya salah satunya yang gue pikirin itu takutnya dengan adanya self reward ini jadi kayak disalahgunakan gitu, in a sense bahwa apa yang dia lakukan itu suffering gitu. Jadi kenapa jadi harus reward gitu. Oke. Padahal sebenarnya mungkin aja itu bare minimum gitu. Padahal dia melakukan sesuatu yang memang tugas dia gitu. Nah itu mungkin satu point of view yang bisa gue ambil. Kalau menurut Joe itu gimana nih tentang healing dan self reward? Sebenarnya soal healing dan self reward hampir sama sebenarnya dengan Viko yang tadi bilang gitu. Itu emang bukannya harusnya tugas lu emang gitu, dan ya lu kan bisa jalanin gitu. Gak sedikit-sedikit harus healing gitu. Gak sedikit-sedikit harus reward terus gitu. Dan mungkin kasar katanya gini ya, orang tua zaman sekarang malah pada bilang anak zaman sekarang kemanjaan jadinya gara-gara ada ini semua. And I can agree with that malahan. Sorry nih, cuman gue merasa kok jadi manja anak-anak ini. Karena paham konsepnya aja juga setengah-setengah gitu. Iya. Somewhat I agree sih, tapi di dalam satu hal lagi kan, if we are giving ourselves a reward gitu kan, itu kan ada involve decision making kan. Takutnya nanti behavior mereka yang mereka gunakan itu jadi nggak in a sense automatic gitu loh.
Maksudnya if we shower gitu atau brush our teeth, Oke. itu kan nggak kayak apa ya? Itu kan otomatis gitu. Yes, it's automatic. Ya kayak sama aja mungkin kalau misalnya bisa di paralelin gitu kan. Ya kalau kerja ya sama aja gitu. Dan kalau misalnya everything that involve kayak decision making and such itu cenderungnya ada salahnya gitu. Jadi in a sense in self reward ya mungkin dia juga bisa salah giving themselves reward padahalnya seharusnya nggak pantas in a such gitu. Sebenarnya pro dan kontra sih masalah ini. Pro dan kontra, jadi susah sebenarnya ya. Cuman kita coba ambil satu titik aja deh gitu. Karena jalan tengahnya ibaratnya itu dari semua pro kontra itu. Memang dalam satu sisi kita harus ada self reward atau healing itu sebagai rewardnya. Kalau kita balik lagi ke psikologi teorinya behavioristik ya. Oke, kita harus ada reward sebagai reinforcer, sebagai pendorong kita untuk ngelakuin lagi, lebih semangat lagi ngelakuin tugas. Oke, itu one spectrum. The other spectrum itu bingungnya gini, ketika lu udah kemanjaan ngelakuin itu, justru malah ngerugiin balik. Lu habis duit untuk reward-reward itu semua. Oke. Kedua, malah selain lu habis duit, lu malah salah tujuan dalam ngelakuin apa yang lu lagi lakuin sekarang. You're doing it for the reward. Yes. Itu. Malah kalau menurut gua itu, we're taking a little bit of theory, walaupun ini bukan kuliah psikologi di sini. Sangat operant conditioning. Kalau yang gue tangkap dari Brejo, sangat operant conditioning dan sangat ini ya, menekankan pada financial making gitu ya. Iya. Karena ujung-ujungnya financial juga yang dikorbankan. Benar. Kalau yang selama totally ini orang-orang lihat ya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya in a nutshell gitu, orang nanya ke gue self reward itu kayak harus ada atau enggak gitu. Harus ada atau enggak. Personally gue stance-nya ada, tapi ada pengecualiannya. Like everything harus ada scope-nya. Jadi kalau menurut gue reward yang diberikan itu harus sesuatu yang memang nge-reinforce healthy behavior juga. For example, dia misalnya kerja as a writer gitu kan. Ya, right. Dia udah nge-write misalnya, dia udah publish misalnya buku berapa gitu istilahnya. Terus mungkin reward yang dia bisa kasih untuk diri dia itu misalnya keyboard yang memang high end quality gitu, yang bagus gitu. Dan itu kan malah healthy thing yang bakal ngebuat dia makin produktif lagi ke memang pekerjaannya dan habitnya dia itu, yaitu writing gitu. Jadi nggak dibuang ke hal yang kurang-kurang perlu, misalnya kayak going to Bali misalnya atau going to Bali or something else, kalau barang yang nggak relevant to his or her work gitu. Oke. Basically gitu sih kayaknya. Selama benar-benar ada benefit yang jelas ya gitu ya. Jadi kan maksudnya giving reward itu kan kalau misalnya dibalik lagi kayak yang tadi Brejo bilang operant conditioning itu kan basically kita membuat habit of something that is healthy behavior gitu kan. Ya udah berarti rewardnya itu yang memang berhubungan gitu, very well connected sama istilahnya kita buat itu jadi closed loop cycle lah, closed loop cycle apa yang memang good gitu. Ya, true. Nah itu sih sebenarnya yang orang harus sadar. Selama jelas tujuannya, selama berkaitan juga, jangan yang nggak nyambung, malah ngerugiin diri itu ya. Nah, talking about reward atau self healing ataupun self reward yang whatever itu, banyak istilah yang disalahgunain sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, kita ngomong bahasa ringannya aja lah. Nah, malah ini jadi perdebatan baru nih buat beberapa dari teman-teman kita. Apakah ilmu psikologi ini ada bikin orang sekarang bukannya lebih sejahtera atau istilah kita well-being, malah kebalikannya, bikin orang lebih kemanjaan, jadi mager gitu loh, dan ambil konsep psikologi untuk jadi justifikasi mereka untuk gak ngelakuin apapun karena mereka lagi, ya gue lagi suffering gitu loh, cuman pakai istilah psikologi. What do you think about that? If I'm being honest, gue nggak personally kayak gue nggak bisa ketok palu gitu, either it's a causation atau memang correlation gitu.
Jadi gue nggak tahu siapa yang berhubungan sama siapa gitu. Either apakah orang yang memang dia punya mental health ataupun dia tahu akan term-term psikologi makanya dia bisa ngemukain, ataupun karena memang terlalu banyaknya ilmu psikologi yang berkembang jadi dia cocok logi gitu. Sebenarnya gue Ya, cocok logi. jadi personally sebenarnya gue nggak bisa terlalu nge-state sih. Tapi Oke. memang banyak fenomenanya kalau misalnya the older generation gitu bilang kalau misalnya generation ini ya lebih quote unquote dibilang apa ya, snowflakes gitu ya. Ya, strawberry generation. Strawberry generation itu ya termnya. Ya, ada yang pakai itu. Termnya agak aneh sih, karena lembek katanya. Oh iya. Yang pernah gue denger sih snowflake gitu ya, sensitive. Snowflake gitu ya, mungkin ya, something like that. fit the criteria lah, fit the element of it. Ya, jadi gue sangat nggak pro akan apa ya, generalization gitu, kayak semua orang bisa dipukul rata something like that. Tapi gue ngelihat generation kita itu apa, Z ya? Z. Ya, Z, masuk Z. Ya, tipis-tipis lah kita sama millennials kan kalau nggak salah sampai. Ya, walaupun kita perbatasan sih. Millennials kalau nggak salah sampai 97, terus kita baru masuk Z gitu ya. Yes, walaupun kita transisi Z itu di atas 2000. Oke. Yang komplainnya yang baby boomers ya. Baby boomers, ya. Baby boomers komplain soal millennial sekarang. Kalau menurut gue ya, every generation itu believe that they're superior than the other generation. Menurut gue itu pasti. Itu ada tendensinya. Itu menurut gue pasti. Jadi kayaknya di zaman dulu ini, as in zaman filsafat gitu, Socrates juga bilang mereka punya youth atau mereka punya millennials di zamannya mereka itu juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayaknya problem ini memang terus ada, tapi by the fact yang bisa gue lihat di generasi sekarang itu kadang mereka sensitif, tapi sensitif itu ada benefitnya. Karena mereka sensitif, banyak isu terresolve. Contohnya racial injustice yang dari zaman dulu itu nggak pernah diadres, karena orang ngerasa kalau state how they are feeling itu dianggap sesuatu yang weak gitu. Ya kan, racial injustice, terus kayak apalagi banyak lah pokoknya yang memang itu perlu diadres gitu, dan generation sebelumnya itu buktinya nggak address gitu. Jadi sensitif mungkin bisa dibilang weak, tapi has its own merits lah in a sense gitu. Menurut Jill gimana tuh? Oke, justru karena lebih peka ya gitu, generasi ke bawah lebih melihat, memang masalahnya tuh lebih jelas kelihatan pada generasi di bawah dibandingkan generasi atas. Benar sih, kayak kata Viko tadi, setiap generation memang ada masalahnya sendiri lah, dan orang tua selalu merasa dia paling hebat. Emang ada tendensinya itu di setiap era ya. Oke, boomer. Oke, boomer, whatever you say. Iya mak, iya pak, apa yang lu bilang semua bener lah. Ya terserah kalian lah. Cuman mereka harus sadar, yang bakal ngejalanin dunia ke depannya kan generasi kita yang paling baru. Justru kita lebih paham, kita lebih peka, kayak tadi Viko bilang. Kita lebih tahu masalah yang dihadapin sekarang itu gimana, dan kita lebih kreatif dalam problem solvingnya itu semua. Jadi sometimes we cannot underestimate gitu malahan. Balik lagi, kayak kita nggak bisa tahu correlation sama causationnya, karena di zaman sekarang itu mungkin bisa di-define as zaman tersulit juga, karena kayak perbuatan yang dahulu itu kayak ada lagging indikator, jadi permasalahannya adanya di sekarang, kayak political instability yang saat ini memang kita benar-benar lihat secara langsung, terus financial crisis, climate change, climate crisis, everything terjadi di zaman kita ini. Jadi back the question itu, dari semua masalah ini wajar nggak sih kalau orang jadi bermasalah in a sense gitu. Jadi punya sesuatu yang mereka tuntutannya itu jadi bukan cuma internal tapi eksternal, and everything semerawut gitu. Agak luas ya jadinya tuh. In a sense, jadi mungkin yang gue coba highlight adalah I'm trying to figure it out, whether
permasalahan yang dialami yang katanya generation sekarang ada strawberry, snowflakes, and whatever, itu cost-nya apa gitu. Apakah termasuk di zaman sekarang lagi booming helicopter parenting juga itu termasuk cost-nya? Ya, Itu kan something to be mungkin. research on kan. Ya, walaupun memang itu sih penelitian baru ya soal helicopter parenting. Cuman kita di sini nggak bisa bahas sampai sejauh itu. Yeah, of course. Karena itu udah scope-nya parenting. Kita bukan parents lagi pula. Jadi ya we skip dulu lah soal itu. Cuman kita balik lagi ke yang tadi soal memang lebih banyak masalah sekarang kita ngadepin gitu. Memang dalam satu sisi itu ya, kita juga lagi bingung apakah sifat yang dimunculin anak-anak sekarang, teman-teman kita, itu pengaruh atau emang kaitannya gitu ya. Iya, Ya, causal correlation itu. Itu sih yang masih jadi perdebatan. Karena gini, why I talk about this? Kebetulan gue pernah nih ngobrol sama Larry. You guys know Larry di episode-episode sebelumnya. You check it out. Nah, Larry itu sama gue pernah bahas soal internal kita. Oke, kita bahas internal kampus kita gak apa-apa lah ya. Sure. Nah, walaupun kita harus disclose beberapa hal juga sih, ya untuk orang tahu gitu. Mungkin orang bisa relate di kampusnya sendiri. Jadi kita lihat, kayak kita contoh aja lah. Kita ambil contoh ospek. Oke, ospek topik yang agak ditakuti maba ya, tapi malah jadi ajang pamer-pameran bagi cutting. Nah, jadi gini, lu perhatikan ospeknya zaman kita 2018, kita angkatan 18, ospeknya zaman kita oke, lumayan keras. Kita dengar lagi dari cutting-cutting dibilangnya zaman kami lebih keras lagi, zaman kalian udah lebih enak. Nah, selalu katanya gitu. Kita lihat zaman yang paling baru lagi sekarang, angkatan 21 ya sekarang yang paling baru itu. Belum lagi nanti bakal masuk angkatan 22. Mereka lebih mudah lagi karena online. Oke. Gak ada marah-marah, tuntutannya rendah banget, hanya basic stuff. Ya kayak lu nonton webinar lah, lu ikut kegiatan ospeknya tuh. Nah mereka selalu bilang, generasi bawah makin gampang. Gue ngobrol sama Larry, gue langsung mikir, ini mental mereka makin lembek atau gimana ya? Karena gini, ketika kita ngasih tuntutan, mereka malah bilang, berat banget ini gitu loh. Komplain, langsung bilang, langsung pada viral-viral gitu. Kayak apalagi sempat ada kasus Komdis ya, yang marah-marah, direkam, diviralkan. Padahal dari zaman dulu Komdis marah-marah itu wajar. Tapi gara-gara online, Komdisnya marah-marah, diviralin. Nah, itu yang jadi bahan obrolan gue sama Larry. Yang bakal dipikirin lebih jauh lagi, bingung gitu, yang bener mana. What do you think about that? About all of that gitu? Personally menurut gue ini isu regarding to apa ya, pedagogi sih sebenarnya. Ini isu regarding to sebenarnya essence-nya itu apa gitu kayaknya. Oke. Apakah itu benar-benar berpengaruh gitu dari komdis ataupun prefect gitu yang untuk ngedisiplin itu benar-benar outcome-nya itu sesuatu yang buat anak-anak jadi lebih apa ya istilahnya, aware, lebih rajin gitulah, lebih disiplin pokoknya ke pembelajaran ataupun enggak gitu. Takutnya bisa jadi kenapa enggak ada gitu lagi karena by research atau apapun yang dilakukan itu ternyata enggak berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya esensinya nggak ada, ya buat apa dilakuin gitu? Malah jadi munculin isu baru gitu. Oke. Jadi harus benar-benar dikaji metode tradisional dari ospek apakah benar-benar berpengaruh kepada apa yang memang pengen dituju daripada metode itu. Kalau misalnya enggak, ya mending gunakan cara lain aja gitu. Karena kalau misalnya berkaca dari negara-negara lain yang konotasinya lebih maju ya, mereka juga nggak ada gitu. Mereka bahkan nggak ada. Memang nggak ada dan mereka memang convert ospek itu sebagai apa ya? Pengenalan semacam gitu. onboarding untuk lingkungan ilmiah gitu. Jadi memang udah dari pertama itu kalau nggak salah full on seminar or something like that lah gitu. Ya sekalian pengenalan kampus lah ya, kita di sini ada apa gitu loh. Sama sekalian kasih pemanasan lah biasanya tuh.
Iya, Nah, basically. kebalikan ya dari sini. Jadi perlu dikaji. Ya, perlu dikaji. Mungkin ini jadi bahan penelitian baru ya buat dosen yang dengerin. Ya, dosen kan wajib bikin penelitian terus. Tapi kalau misalnya Siapa tahu. ditemukan gitu kan menurut riset ataupun penelitian yang survei apapun lah yang dilakukan ternyata metode tradisional dengan adanya komdis yang tegas dan sebagainya itu berpengaruh ke kedepannya long term. Jadi orang lebih apa ya? Lebih bisa beretika in a sense. Lebih bisa Ya. beretika ya go for it gitu. Everything yang berlandasan saintifik mostly sih harus diikutin gitu in a sense. Benar-benar. Talking about etika ya, kan kemarin sempat jadi isu di awal waktu gak ada komdis atau gimana itu, kok rasanya anak angkatan bawah makin quote-unquote kurang ajar, walaupun gua gak bilang kurang ajar. Ada yang bilang gitu. Contoh dengan cara chatting gitu, karena gue sendiri asdos, jadi ya gue ngadepin itu semua. So I can say gitu lah. Ada yang pada bilang kok gak sopan ini angkatan bawah, mereka selama ospek gak diajarin gitu. Contohnya seperti itu. Cuman malahan gue gak merasakan itu lah. So that's not the case at first gitu. Malahan ada komdis atau enggak gitu. Yes. Karena dengan gak ada paksaan, gak ada kekerasan juga, gak ditekan-tekan anak-anak itu, mereka juga bisa belajar dah. Gitu. Takutnya kan gara-gara orang itu disamain antara komdis dengan sosialisasi. Takutnya gara-gara dihilangin misalnya nggak ada komdisnya, sosialisasinya itu jadi nggak ada gitu. Nah seharusnya kan harus ada wujud lain yang memang berbeda. Mungkin bentuknya nggak sama kayak komdis, tapi tetap ada sosialisasinya untuk mengajarkan hal-hal yang seperti gitu, etika saat menghubungi dosen dan sebagainya. Iya, dan fun fact, gue ada bikin kontennya di TikTok tentang etika ngechat. So, cukup kalian tahu gimana ngechat dosen atau kakak tingkat. Oke? Jadi promosi mulu di sini. Gak apa-apa. Ya takutnya gara-gara itu aja, gara-gara komdisnya dihilangin, jadi sosialisasinya itu nggak ada. Terus orang nyalainnya, lah ini gara-gara nggak ada komdis gitu. Takutnya kalau misalnya diubah bentuknya, mana tahu ini bisa masuk di mereka juga gitu. Bahkan lebih Bener. gampang masuk gitu. Ya, lebih efektif malah. Ya benar. Karena kita coba balik-balik lagi ke masalah tadi. Yang katanya boomer itu maha tahu. Paling bener lah di era ini. Zaman orang tua kita ya katanya. Nggak cuma boomer, mungkin nanti generasi kita juga kayak gitu. Iya mungkin ya, cuman ya mumpung kita lagi living in the era, Ya, nikmati dulu. Sure. Millennial, Gen Z, pride gitu loh katanya. Nah katanya gini, sempat ada orang tua yang pada bilang, zaman dulu perasaan gak ada masalah aneh-aneh kayak zaman sekarang. Contohnya, for instance, kita bahas QLC, kita bahas tentang gangguan mental yang walaupun ironically banyak yang self-diagnose, itu sedih sebenarnya. Tapi kita ambil salah satu contoh lah, QLC. Orang tua pada bilang, zaman kami dulu mana ada istilahnya QLC gitu. Karena orang zaman dulu ya sama-sama susah, ya kan? Kok orang zaman sekarang makin aneh-aneh aja masalahnya. Orang tua kan suka ngomong gitu. Makin gak jelas lah anak-anak zaman sekarang katanya tuh. Makin beraneka ragam gitu. Belum lagi mereka punya pendapat yang aneh-aneh gitu. Itu kata orang tua. Kalau kita balik lagi ke itu semua. Nah, orang tua pun pada bilang, ya kami gak take care, kami gak terlalu menjaga quote-on-quote kesehatan mental kami, tapi buktinya kami semua waras-waras aja sekarang. Kenapa anak zaman sekarang ribet banget sih? Nah, itu. So, after you listen to that, what do you want to tell those baby boomers? Kebetulan beberapa waktu lalu gue kan desain intervensi untuk social media kan. Nah, kenapa mungkin gue bisa ngomong ini? Karena berpengaruh. The growing of social media itself, the growing technology, parts of technology ya, itu berpengaruh karena social comparison itu jadi widen gitu. Kayak kita bisa jadi social
melakukan social comparison, the act of social comparison itu tuh literally everyone yang kita lihat di dalam social media. Whether di generasi mereka cuma bisa compare to probably a few kayak teman-teman mereka, iya nggak sih? Karena relasi mereka is not that broad gitu. Bener juga ya. Jadi kayak Yeah. itu plays Makes part. sense. Of course it plays part karena udah ada researchnya juga yang ngomong kayak gitu. Kalau misalnya social comparison dengan berkembangnya teknologi digabung sama social media itu lebih banyak dia bisa social comparison ke banyak orang, which is kan social comparison kalau misalnya secara negatif, of course self esteem semakin menurun dan resolve to many issues regarding to mental health gitu. Walaupun ini just one bit di antara yang lain-lainnya yang berhubung, yang lain-lainnya faktor gitu. Tapi yang gue yakin sih ini berhubungan. Gitu. Karena mereka dulu ya, mereka hanya memandang orangnya yang di sekitar rumah mereka doang. Sekarang kita gak kenal tetangga kita, cuman kita langsung bisa lihat orang di seluruh dunia. Ya. Dan itu lebih gila. Comparisonnya lebih luas ya, makanya ada yang pada bilang muncul istilah-istilah ini. Contohnya, lu usia 25 udah ngapain? Exactly. Compare gitu. Ada yang lihat lagi, kita ada yang anak-anak usia 20 katanya udah punya penghasilan sebesar ini gitu. Itu kan bikin minder ya itu. Kadang tuh. Kita terekspos sama itu terus kan. Kayak kita bisa lihat seorang di Kalimantan yang kayak at the age of us gitu 21-22 tapi udah jadi CEO. Sementara kita bisa done nothing gitu, for example gitu. Contohnya gitu kan. For example. Itu. Jadi kayak benar. Bisa lihat dan kita bisa lihat orang di mana di US yang at the age of 18 the entrepreneur and such gitu. Jadi how to regulate it sih. How to regulate it plays part gitu. So you talking about how to regulate it, lebih ke ya gimana kita nerimanya gitu ya dari informasi yang ada. Jadi gimana kita proses, maksudnya kan kita bisa lihat orang gitu, kita misalnya nge-social comparison kita sama orang lain yang memang lebih tinggi, memang cenderungnya itu jadi negatif, kayak self esteem kita jadi rendah. Tapi kan bisa kita ubah, shift the perspective jadi asin motivation, itu kan juga bisa. Oke. Shift the perception of that gitu. Nah, tidak semudah itu loh. Of course. Pada kenyataannya. Of course. Kita iri mulu kayak lihat orang lain, iya kok dia bisa gini gitu. Cuman gue sempet bahas ini sebenarnya di episode-episode sebelumnya dan sempet bahas di TikTok. Justru kadang informasi-informasi ini dari orang lain yang kesannya lebih sukses gitu. Is that part of flexing gitu. Padahal mereka gak benar-benar sukses gitu. Just part of marketing. Tapi orang lain menganggap itu beneran gitu. Itu nge-trap orang malahan. Yeah, of course, bikin minder gitu. That's the great thing about social media. We can like display everything that we want to display gitu. Ya kan? Walaupun fake ya. Walaupun ya fake. Bisa. Kata fake itu kayaknya fit deh. Fit ya, fake. Bisa. Dan orang yang ngelihat itu seakan-akan ngelihat itu sebagai sesuatu yang real kan. Something like that gitu. Jadi untuk untuk penutupan dari what we talk today gitu. Jadi intinya kita balik lagi lah ke basicnya kita di psikologi. Orang selama ini banyak yang salah kaprah gitu tentang ilmu psikologi. Belajar tentang konsep tapi setengah-setengahnya doang. Misalnya mereka hanya ambil salah satu konsep sebagai alasannya mereka. Padahal mereka gak tahu kalau ternyata di psikologi ada konsep yang justru ngelawan mereka. Let's take for an example gitu. Kalau ini menurut gue pribadi, mungkin menurut Viko beda nantinya. Kan orang pada bilang, mereka ambil alasan healing karena mereka males. Mereka merasa kayak kuliah kemarin ada sempat isu itu. Mereka katanya kuliah seburuk itu untuk mental health, katanya. Walaupun itu agak diperdebatkan sih. Nah justru gue bilang mereka lupa tentang konsep psikologi yang namanya resiliensi. Contohnya,
gitu. Mungkin konsepnya Viko beda nantinya. Resiliensi ya intinya lu dihajar, lu dihadapin dengan tekanan stres, lu bisa bounce lagi lebih tinggi. Ini yang orang kebanyakan nggak tahu malahan. Setengah-setengah gitu. Yap. Itu sih. Iya, highly agree. Karena banyak orang kira juga mereka mau simple gitu ngejelasin sesuatu, kan orang pengen yang instan dan simple kan. Tapi the thing yang kita belajar di psikologi selama kita udah mau 4 tahun ya. Udah mau 4 tahun. Ya di udah psikologi masuk 4 adalah- tahun lah. Udah mau masuk 4 tahun adalah nggak ada yang one factor gitu. Nggak ada yang causationnya karena satu factor gitu. Itu masih bisa dijelasin sama banyak hal. Makanya banyak istilahnya mazhab-mazhab yang kayak biopsikososial gitu. Jadi ada Oh iya, biologi, itu agak baru. ada psikologinya, ada sosialnya. Jadi kayak agak susah kalau kita menyimpulin sesuatu dengan satu hal gitu. Dan mungkin kalau misalnya Braijo sebut konsep resilience, mungkin karena kemarin gue desain intervensinya itu ada self compassion, berarti itu juga sesuatu yang bisa Hali take note gitu. Basically self compassion apa ya? In a nutshell mungkin sadar kalau misalnya diri kita tuh juga perlu dibelas kasih gitu. Jadi everybody has its own time gitu in a sense. Itu sih paling. Ya itulah yang kebanyakan orang nggak sadar. Cuman kalau belajar tentang ilmu psikologi jangan setengah-setengah ya. Benar. Kalau bisa langsung ngobrol aja sama orang yang lebih paham psikologi. Contohnya psikolog gitu. They're more than happy gitu. Ya gua apalagi, gua kan masih ini ya. Ya contohnya seperti itulah, belum kuliah S2, belum kuliah S3 lagi. Ya itu mah nantilah. Cuman intinya seperti itu sih kalau kita ngobrol tentang topik kali ini agak luas juga ya. Kali ini agak berat ya buat beberapa teman dibandingkan episode-episode sebelumnya yang masih tergolong ringan lah. Ini emang ngobrol sama Viko harus ngopi mulu ini biar tajam gitu. Ya hence the name Life After Coffee gitu di sini. Gitu. Oke, jadi conclusionnya memang banyak hal yang nggak bisa dijelasin langsung secara instan. Kita juga nggak bisa langsung take it as conclusion. Nggak semua hal langsung bisa diambil secara kesimpulan langsung ini gitu loh. Langsung satu jawaban. Semua ada jawabannya sendiri gitu. Dan termasuk kayak contohnya orang tua merasa dia paling hebat. Ya mungkin itu memang polanya setiap generasi selalu gitu. Dan mungkin akan ada satu saat kita merasa diri kita paling hebat. Dibandingkan generasi bawah kita nantinya. Entah generasi apa ya, gue gak tahu alpha ya gitu. Yang masuk ke 2010 ke atas lagi. Kebiasaannya gue keep update cuma sampai Z aja. Ya Z udah terakhir soalnya. Jadi mungkin kita assume alpha lah ya. Nah mungkin itu salah satunya. Kedua tentang masalah healing ya mungkin selama ini banyak yang misperception. Cuman ya kita bahas sedikit lah tentang tujuan dari healing itu gimana buat kalian. Jangan salah kaprah, jangan salah tujuan. Karena tujuan kalian dengan lakuin healing ataupun self reward itu untuk ngelanjutin kegiatan kalian. Jangan jadikan itu sebagai alasan buat males-malesan gitu. Dan Indian juga kita jangan salah kaprah soal ilmu psikologi. Kalau belajar ilmu jangan setengah-setengah dong. Harus lengkap informasinya gitu. Jadi that wraps up for today. Yep. Wraps up for today's episode with Viko. Thank you very much Viko udah hadir di sini. Jadi next time kita bisa ngobrol lagi. Ya, thank you banget. Kita bisa ngobrol lagi lah untuk kedepannya. So with me Brian Jonathan and Viko signing out. Bye bye. Bye bye.